Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di pelajaran fisika untuk kelas 12 IPA. Pada hari ini kita akan belajar tentang bab pertama, yaitu listrik dinamis atau rangkaian arus searah. Pada hari ini kita akan membicarakan 3 topik, yaitu topik yang pertama arus listrik, topik yang kedua hukum Ohm, dan topik yang ketiga hambatan listrik. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah aliran muatan-muatan listrik. Muatan-muatan listrik di sini yang dimaksud adalah elektron. Adapun bahan-bahan yang dapat dialiri arus listrik itu disebut konduktor. Contohnya zat padat, cair, dan gas. Namun, bahan yang tidak dapat dialiri arus listrik itu disebut isolator. Adapun bahan yang sifatnya di antara konduktor dan isolator itu disebut dengan semikonduktor. Besaran yang menyatakan ukuran arus listrik disebut kuat arus listrik. Apa itu kuat arus listrik? Kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir melalui penampang sebuah konduktor tiap satuan waktu. Jadi kurang lebih adalah jumlah elektron yang mengalir melalui penampang pada konduktor tiap satuan waktu, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas persamaan matematis pada arus listrik. Yang pertama persamaan untuk kuat arus listrik atau bisa dituliskan dengan I kapital. I sama dengan Q per T. Kemudian untuk menentukan jumlah elektron yang mengalir atau N sama dengan Q per E. Kemudian rapat arus listrik juga bisa ditentukan dari persamaan J sama dengan I per A. Rapat arus listrik adalah kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar tiap satuan luas. Nah, kalian dapat melihat keterangan untuk setiap besaran-besaran pada persamaan matematis arus listrik. Ada Q kapital, itu muatan listrik. Satuannya adalah kolom, atau bisa kalian tuliskan C besar. Kemudian T itu adalah lamanya mengalir. Satuannya second. I adalah kuat arus listrik. Satuannya ampere. Dan E adalah muatan elektron, yaitu minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Dan N adalah banyaknya elektron, dan A adalah luas permukaan penghantar, satuannya meter persegi, dan J adalah rapat arus listrik, satuannya ampere per meter kuadrat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Ohm. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit terkait sejarah hukum Ohm. Pada tahun 1827, seorang ahli fisika Jerman, yaitu bernama Georg Simon Ohm, menemukan hubungan antara arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian dengan tegangan yang dipasang pada rangkaian listrik. Jadi, hubungan antara I dengan V. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan persamaan matematis untuk hukum Ohm. Jadi, hubungan antara tegangan dan arus itu diperoleh dengan melalui percobaan. Dari percobaan itulah ditemukan secara empiris rumus Ohm dapat dicari. I sama dengan 1 per R dikalikan V, atau
R sama dengan V per I, di mana V adalah tegangan, satuannya volt, I adalah arus listrik, satuannya ampere, dan R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Nah, hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan itu untuk hambatan R-nya tetap, tetapi arus listrik berbanding lurus dengan tegangan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu hambatan listrik. Apa itu hambatan listrik? Hambatan listrik adalah ukuran sifat suatu benda atau bahan untuk menghambat atau menentang aliran arus listrik. Namanya juga hambatan, berarti dia fungsinya untuk menghambat aliran arus listrik. Nah, hambatan listrik ini untuk nama alatnya disebut dengan resistor, di mana resistor ini adalah komponen yang dibuat dari bahan konduktor dan memiliki nilai hambatan tertentu, seperti itu. Hambatan yang pertama yaitu hambatan konduktor. Hambatan suatu konduktor bergantung pada panjang, luas penampang, dan hambatan jenis bahannya. Kalian bisa mencari besarnya hambatan konduktor atau R sama dengan Rho dikalikan L per A. Kemudian yang kedua, hambatan jenis. Hambatan jenis ini dihubungkan dengan konduktivitas bahan. Kalian dapat menentukan hambatan jenis dengan persamaan tau sama dengan 1 per Rho. Jadi tau di materi listrik dinamis ini merupakan hambatan jenis. Berbeda dengan tau ketika kalian berada di kelas 11 pada pelajaran dinamika rotasi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu hambatan jenis pada perubahan suhu. Hambatan jenis dan konduktivitas suatu bahan dapat berubah-ubah jika suhu di sekitarnya juga berubah. Besarnya hambatan jenis dapat kalian cari dengan persamaan Rho T sama dengan Rho 0 dikalikan 1 plus alfa dikalikan delta T, di mana Rho T adalah hambatan jenis pada suhu T atau pada suhu akhir, sedangkan Rho 0 adalah hambatan jenis pada suhu mula atau T0. Sedangkan alfa adalah koefisien suhu hambatan jenis dan delta T adalah perubahan suhu, yaitu T akhir dikurangi T awal. Kemudian yang keempat, hambatan listrik pada perubahan suhu. Karena hambatan listrik berbanding lurus dengan hambatan jenis, maka jika hambatan jenis juga besarnya dapat dipengaruhi oleh perubahan suhu, maka hambatan listrik juga bisa berubah jika suhunya juga mengalami perubahan. Kalian dapat menentukan hambatan listrik RT sama dengan R0 dikalikan 1 ditambah alfa dikalikan delta T. Jadi rumus antara hambatan jenis dengan hambatan listrik ini rumusnya hampir mirip. Cuma yang membedakan adalah ketika yang nomor 3 itu adalah hambatan jenis dan yang keempat adalah hambatan listrik. Seperti itu. Nah, untuk memperdalam materi kita pada hari ini, Ibu meminta kalian untuk mengerjakan latihan soal pada buku cetak kalian, halaman 5 nomor 2 dan halaman 11 nomor 5. Kerjakan pada buku latihan kalian, kemudian hasil pengerjaannya difoto dan diupload via Edmodo. Jangan lupa, kalian juga harus mengupload foto diri kalian menggunakan seragam yang kalian gunakan hari ini. Semangat belajar, terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan,
boleh hubungi Ibu via WhatsApp. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you.